Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Malam turun seperti tirai hitam yang diseret perlahan menutupi langit. Di pinggiran kota yang jarang tersentuh cahaya, berdiri sebuah pabrik baja tua dengan cerobong menjulang, menghembuskan asap pekat yang berputar seperti nafas makhluk raksasa. Tempat itu dikenal dingin, bukan karena angin, melainkan karena suasana yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Arman, pemilik pabrik itu, berdiri di lantai atas kantornya. Dari balik kaca besar, ia memandangi area produksi yang berkilau merah oleh pijar tungku. Cahaya itu seperti mata bara yang terus mengawasi, tak pernah benar-benar padam. Dulu, tempat ini hampir mati. Mesin rusak, pesanan berhenti, utang menumpuk seperti batu di dada. Namun kini, semuanya berubah drastis. Uang mengalir deras, pesanan datang tanpa henti, seolah keberuntungan jatuh dari langit. Namun, keberuntungan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa minggu terakhir, pekerja mulai mengeluh, bukan tentang gaji atau jam kerja, melainkan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Suara aneh terdengar saat malam, seperti seseorang berteriak dari dalam logam panas. Awalnya dianggap angin atau ilusi lelah, tetapi jumlah saksi terus bertambah. Satu orang mungkin salah dengar, tapi 10 orang, itu mulai terasa seperti pertanda. Arman tidak suka gangguan. Baginya bisnis adalah soal angka, bukan cerita kosong. Ia selalu menganggap ketakutan sebagai kelemahan. Tetapi malam ini, entah kenapa pikirannya tidak setenang biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti serpihan kecil di dalam sepatu yang terus mengganggu langkah. Ia melangkah turun menuju lantai produksi. Sepatu kulitnya bergema di lorong panjang, memantul seperti ketukan yang terlalu keras dalam keheningan. Lampu-lampu neon berkelip sesekali, menciptakan bayangan bergerak yang tampak hidup. Setiap sudut terasa lebih sempit, seakan dinding perlahan mendekat. Saat ia mendekati tungku utama, hawa panas menyambut seperti gelombang yang memukul wajah. Logam cair di dalamnya berputar perlahan, menyerupai lautan api yang tak pernah tidur. Biasanya, pemandangan itu memberi rasa bangga, simbol kekuatan dan kendali. Tapi malam ini, ada hal lain yang terasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Lalu, suara itu muncul, tipis, serak, seperti bisikan yang tercekik. Arman berhenti, nafasnya tertahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara mesin. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang memanggil dari dalam tungku. Ia mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Jantungnya berdetak lebih cepat, seperti drum yang dipukul tanpa ritme. Ketika ia berdiri tepat di depan tungku, suara itu berubah menjadi jeritan pendek, cepat, tajam, lalu hilang begitu saja. Arman mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. Ia menatap permukaan logam cair yang berkilau, dan sesaat ia melihat sesuatu. Bayangan. Bukan pantulan biasa. Bentuk itu menyerupai wajah. Kabur, terdistorsi oleh panas, namun cukup jelas untuk dikenali sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Mata kosong, mulut terbuka seperti mencoba berbicara tanpa suara. Arman mengedip. Bayangan itu lenyap. Halusinasi. Gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, seperti bukan miliknya. Ia berbalik,
berniat kembali ke kantor. Tapi langkahnya terhenti saat melihat lantai di dekat tungku. Ada bekas noda gelap, mengering, membentuk pola yang tidak beraturan. Sekilas tampak seperti oli, namun warnanya terlalu pekat, terlalu mirip darah. Pikirannya melayang pada satu malam yang berusaha ia lupakan. Malam ketika keputusan besar diambil. Malam ketika ia memilih jalan yang tidak bisa ditarik kembali. Seperti seseorang menyeberangi jembatan rapuh demi harta di seberang, tanpa peduli apakah jembatan itu akan runtuh setelah dilewati. Sejak saat itu memang segalanya berubah cepat, terlalu cepat. Arman menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar keberuntungan atau hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Di belakangnya, tungku kembali bergemuruh pelan, seolah menjawab pertanyaan itu dengan cara yang tidak ingin ia dengar. Dan jauh di dalam bara yang menyala, sesuatu bergerak, menunti. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela kantor Arman, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang menetap di dalam dadanya. Ia duduk di kursi kulit besar, menatap meja yang dipenuhi laporan. Angka-angka terlihat sempurna, rapi, seperti barisan tentara yang patuh. Namun di balik keteraturan itu, pikirannya terasa kacau, seperti benang kusut yang sulit diurai. Semalaman, ia tidak benar-benar terlelap. Setiap kali mata terpejam, bayangan dari dalam tungku kembali muncul. Wajah samar itu terus terlintas, seperti noda tinta yang menolak hilang meski sudah berkali-kali disapu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kelelahan, efek tekanan kerja, atau sekedar permainan pikiran. Tetapi perasaan ganjil itu tetap bertahan, seperti bayangan yang menempel di tumit. Ketukan pelan di pintu memecah lamunan. "Pak, ada laporan dari bagian malam," ujar seorang mandor sambil menyerahkan berkas. Suaranya terdengar ragu, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu tetapi takut mengungkapkannya. Arman menerima kertas itu tanpa banyak bicara. Ia membaca cepat, lalu berhenti pada satu bagian. Seorang pekerja ditemukan pingsan di dekat tungku utama. Tidak ada luka, tidak ada tanda kecelakaan. Hanya satu catatan aneh. Sebelum jatuh, pria itu berteriak seolah melihat sesuatu. "Apa dia sudah sadar?" tanya Arman singkat. "Belum sepenuhnya, Pak. Tapi dia terus bicara, katanya ada orang di dalam api." Arman menutup berkas itu perlahan, rahangnya mengeras. Ia tidak suka cerita seperti itu menyebar. Ketakutan bisa menjalar cepat, seperti api yang menyambar jerami kering. Sekali muncul, sulit dikendalikan. "Anggap saja dia kelelahan, jangan sampai kabar ini keluar," ucapnya tegas. Mandor itu mengangguk, meski raut wajahnya masih menyimpan keraguan. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Namun kesunyian kali ini terasa lebih berat, seperti udara yang dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Arman berdiri, berjalan mendekati jendela. Dari sana ia melihat aktivitas di bawah. Para pekerja bergerak seperti biasa, mengangkat, memindahkan, mengawasi mesin. Semua tampak normal, terlalu normal, seperti panggung sandiwara yang menyembunyikan sesuatu di balik tirai. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan turun lagi ke area produksi. Ada dorongan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa penasaran dan kegelisahan, seperti seseorang yang tahu ada sesuatu di balik pintu gelap, tetapi tetap ingin membukanya. Langkahnya lebih cepat dibanding malam sebelumnya. Siang hari seharusnya memberi rasa aman, tetapi justru membuat segalanya terasa kontras. Cahaya terang memperlihatkan detail yang sebelumnya tersembunyi. Retakan di dinding, noda di lantai, dan bekas goresan di mesin tampak lebih jelas, seperti luka lama yang mulai terbuka kembali. Saat ia tiba di dekat tungku, panas langsung menyergap. Namun kali ini ada hal lain yang ikut terasa, getaran halus, seperti denyut yang berasal dari dalam logam cair. Ia berdiri diam, mencoba mendengarkan. Awalnya hanya suara biasa, gemuruh api, desis panas, dentingan logam. Tetapi perlahan di antara semua itu muncul nada berbeda, rendah, tidak teratur, seperti seseorang berbicara dari kejauhan, teredam oleh lapisan tebal. Ia menajamkan pendengaran, suara itu semakin jelas, bukan mesin, bukan angin, melainkan bisikan.
Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun di dekatnya. Para pekerja berada cukup jauh, sibuk dengan tugas masing-masing. Namun suara itu tetap ada, seakan hanya bisa didengar olehnya saja. Langkahnya mendekat lagi ke Tungku. Jaraknya kini sangat dekat, cukup untuk merasakan panas menyentuh kulit seperti jarum halus. Ia menatap ke dalam. Logam cair berputar perlahan, tetapi gerakannya terasa berbeda. Tidak lagi seperti aliran biasa, melainkan menyerupai pusaran yang terarah, seperti sesuatu sedang terbentuk di dalamnya. Lalu, tanpa peringatan, permukaan itu beriak lebih kuat. Bentuk samar kembali muncul, kali ini lebih jelas. Wajah itu tampak seolah menekan dari balik lapisan api, berusaha keluar. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Arman. Bibirnya bergerak, membentuk kata tanpa suara. Namun entah bagaimana, Arman bisa merasakannya, seperti pesan yang langsung masuk ke pikirannya. Dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Ia mundur cepat, napasnya memburu, jantungnya berdegup keras, seperti ingin keluar dari dada. Untuk sesaat, ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara Tungku yang kembali normal, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Namun saat ia berbalik untuk pergi, matanya mengangkat sesuatu di lantai. Bekas noda gelap itu kini tampak lebih luas, membentuk garis yang mengarah ke Tungku, seperti jejak yang menunjukkan asal-usulnya. Arman menatapnya lama. Perasaan yang sejak tadi ia tahan akhirnya muncul ke permukaan. Bukan sekedar takut, melainkan kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa bayangan yang dihindari selama ini ternyata selalu mengikuti dari belakang. Dan di dalam benaknya, satu ingatan mulai bangkit kembali. Malam itu, janji itu, harga yang harus dibayar. Api di Tungku tiba-tiba menyala lebih besar, memercikkan cahaya yang menyilaukan. Sejenak seluruh ruangan terasa hidup, seperti jantung raksasa yang berdetak semakin cepat. Seolah-olah sesuatu di dalam sana mulai bangun. Sore merayap turun perlahan, seperti bayangan panjang yang menjulur tanpa suara. Langit berubah kelabu, seakan matahari enggan bertahan lebih lama di tempat itu. Di dalam kantor, Arman berdiri diam, memandangi pantulan dirinya pada kaca jendela. Wajahnya tampak sama, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti topeng yang mulai retak dari dalam. Ingatan yang selama ini ia tekan, akhirnya muncul ke permukaan, tidak lagi bisa ditahan. Seperti bendungan yang pecah, semua kejadian dari malam itu mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Malam ketika ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Saat itu, pabrik hampir runtuh. Utang menumpuk, investor mundur, dan pekerja satu persatu pergi. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali rapuh yang bisa putus kapan saja. Dalam keadaan terdesak, seseorang datang menawarkan jalan keluar. Bukan solusi biasa, melainkan sesuatu yang terdengar seperti bisikan dari tempat gelap. Seorang pria tua. Wajahnya sulit diingat, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar jelas. Namun suaranya melekat kuat di ingatan. Pelan, berat, seperti berasal dari lubang yang dalam. Ia menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan keberhasilan yang instan. Sebagai gantinya, Arman hanya perlu menyerahkan sesuatu yang disebut ikatan darah. Saat itu, Arman tidak langsung memahami maksudnya. Ia mengira itu sekedar simbol, ritual kosong tanpa makna nyata, seperti permainan yang tidak benar-benar menyentuh kenyataan. Namun pria itu hanya tersenyum, senyum tipis yang terasa lebih tajam dari pisau. Setiap keberuntungan besar selalu punya bayangan, katanya waktu itu. Dan bayangan itu harus diberi makan. Ingatan itu membuat dada Arman terasa sesak. Ia menutup mata sejenak, tetapi justru melihat lebih jelas. Ritual itu dilakukan di area Tungku utama,
saat semua orang telah pulang. Api dinyalakan lebih besar dari biasanya, menyala seperti mata yang lapar. Udara terasa berat, seperti ruang yang dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Pria tua itu berdiri di sampingnya, membisikkan kalimat yang tidak sepenuhnya dimengerti. Kata-kata asing, seperti bahasa yang sudah lama hilang. Setiap suku katanya terdengar seperti ketukan yang membuka sesuatu di dalam kegelapan. Arman hanya mengikuti, seperti seseorang yang berjalan dalam kabut tanpa benar-benar tahu arah, tetapi tetap melangkah karena tidak ada pilihan lain. Lalu, momen itu datang. Sesuatu yang ia coba lupakan, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Suara langkah kecil di belakangnya. Sosok yang ia kenal lebih dari siapapun. Orang yang seharusnya ia lindungi, bukan ia serahkan. Namun saat itu, pikirannya sudah terperangkap dalam ambisi. Seperti orang yang tenggelam, ia meraih apapun yang terlihat seperti harapan tanpa peduli konsekuensi. Api menyala lebih tinggi, bayangan bergerak di dinding, dan malam itu sesuatu diambil. Arman membuka mata dengan napas terputus. Tangannya gemetar, seperti menyadari kembali berat dari keputusan yang telah dibuat. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi lututnya terasa lemah, seakan tubuhnya sendiri menolak mengingat. Tidak, bisiknya pelan, seperti menyangkal sesuatu yang sudah jelas. Namun kenyataan tidak bisa dihapus begitu saja. Seperti tinta yang sudah meresap ke dalam kertas, semakin dihapus justru semakin menyebar. Ia kembali menatap jendela. Pantulannya kini terasa asing. Mata itu tidak lagi terlihat seperti miliknya. Ada bayangan lain di dalamnya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang. Pelan, serak, seperti seseorang yang berbicara dengan tenggorokan terbakar. Arman membeku. Ia tidak langsung menoleh. Tubuhnya kaku, seperti patung yang kehilangan nyawa. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Kenapa kau berhenti?" Jantungnya berdetak keras. Perlahan ia memutar kepala. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong, namun udara terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya, meski tidak terlihat. Arman melangkah mundur, punggungnya hampir menyentuh meja. Napasnya tidak teratur, pikirannya kacau. Ia mencoba mencari penjelasan, tetapi semua terasa sia-sia. Lalu, dari arah jendela, muncul sesuatu. Pantulan, bukan dirinya. Sosok lain berdiri di sana, tepat di belakangnya. Wajahnya samar, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Mata kosong, kulit pucat, dan ekspresi yang tidak menunjukkan kehidupan. Arman berbalik cepat. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali melihat ke jendela, sosok itu masih ada. Berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Perasaan dingin merayap naik, seperti air yang perlahan memenuhi ruangan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhatan di tenggorokan, seperti mimpi buruk yang tidak bisa diakhiri. Sosok itu mengangkat tangan, pelan, menunjuk ke arah bawah, ke arah tungku. Arman menelan ludah. Ia tahu apa artinya. Ia tahu apa yang sedang menanti. Janji yang pernah ia buat belum selesai. Dan sesuatu di dalam api itu kini menagih lebih. Di luar, langit semakin gelap. Angin bertiup pelan, membawa suara samar dari kejauhan, seperti bisikan yang menyatu dengan malam. Sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan lagi. Malam turun lebih cepat dari biasanya.
seperti seseorang yang memadamkan lampu tanpa peringatan. Langit menghitam pekat, menekan suasana hingga terasa sesak. Di dalam area pabrik, suara mesin masih bekerja, tetapi ritmenya terdengar aneh, tidak lagi teratur, melainkan seperti detak jantung yang mulai kehilangan kendali. Arman berdiri di tepi lantai produksi, menatap tungku utama yang menyala lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Cahaya merahnya menyebar ke seluruh ruangan, memantul pada dinding besi seperti darah yang merayap perlahan. Panasnya terasa berbeda, bukan sekedar suhu tinggi, tetapi seperti napas panjang dari sesuatu yang hidup. Sejak kejadian di kantor, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan di kaca, suara yang memanggil, serta ingatan lama yang kembali muncul. Semuanya berputar seperti pusaran yang menariknya ke satu titik yang sama. Tungku itu. Seolah seluruh jawabannya berada di sana. Seorang mandor mendekat dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah seperti tidak tidur berhari-hari. "Pak, ada yang aneh lagi," ucapnya pelan. Arman tidak langsung menoleh. "Apa sekarang?" Jawabnya singkat, tetapi suaranya datar terasa berat. "Mesin bagian barat tiba-tiba berhenti, tapi bukan rusak, seperti dimatikan dari dalam. Padahal tidak ada orang di sana." Kalimat itu menggantung di udara, seperti asap yang tidak mau hilang. Arman akhirnya menoleh, menatap mandor itu tajam. "Periksa ulang, jangan buat kesimpulan aneh." Mandor itu mengangguk cepat meski jelas terlihat ketakutan masih menempel di wajahnya. Ia segera pergi, langkahnya tergesa seperti ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Arman kembali menatap tungku. Api di dalamnya bergerak tidak biasa, berputar membentuk pola yang sulit dijelaskan. Seperti tarian tanpa musik, tetapi penuh makna yang tersembunyi. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat, seakan lantai menahannya untuk maju. Namun dorongan di dalam dirinya lebih kuat. Rasa ingin tahu bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, seperti seseorang yang sadar akan bahaya tetapi tetap tertarik mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, suara itu kembali. Kali ini tidak samar. Jelas, dekat. Belum selesai. Arman membeku, napasnya tercekak, seperti tenggorokan tiba-tiba menyempit. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia biasa. Ia berdiri tepat di depan tungku. Logam cair di dalamnya bergejolak, tidak lagi tenang. Permukaannya naik turun seperti gelombang yang dipukul badai. Cahaya merahnya semakin terang, hampir menyilaukan. Lalu sesuatu muncul. Bukan sekedar bayangan. Bentuk itu kini lebih nyata, seperti sosok yang terperangkap di balik lapisan api mencoba keluar dengan sisa tenaga. Wajahnya terlihat jelas, pucat, kosong, namun menyimpan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Mulutnya terbuka, bergerak tanpa suara, tetapi Arman bisa merasakannya. Seperti jeritan yang langsung masuk ke pikirannya. Arman mundur tanpa sadar. Tubuhnya menegang, seperti diselimuti es meski berada di tengah panas. "Apa yang kau mau?" ucapnya lirih, hampir tidak terdengar. Api tiba-tiba menyembur lebih tinggi. Suara gemuruh memenuhi ruangan, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Dinding bergetar halus, lampu berkelip cepat, dan udara terasa semakin berat. Kemudian suara itu menjawab. Bukan dengan kata yang jelas, tetapi dengan perasaan yang kuat. Lapar, itu yang ia rasakan. Seperti makhluk yang telah lama menunggu, kini mulai kehabisan kesabaran. Arman menggeleng, mencoba menolak. "Tidak, sudah cukup," bisiknya. Lebih pada dirinya sendiri daripada sesuatu di dalam tungku. Namun penolakan itu terasa sia-sia, seperti mencoba menghentikan arus sungai dengan tangan kosong. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara benda jatuh, keras, menggema. Arman menoleh kepat. Seorang pekerja tergeletak di lantai,
Tubuhnya kaku. Beberapa orang lain berdiri di sekitarnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada luka terlihat, tetapi ekspresi pria itu seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dia bilang ada tangan keluar dari dalam mesin, ujar salah satu pekerja dengan suara gemetar. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, pikirannya berputar cepat. Semua kejadian ini seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh, dan gambar itu tidak pernah ia inginkan. Ia kembali melihat ke arah tungku. Api di dalamnya kini lebih tenang, tetapi bukan berarti aman. Justru terasa seperti predator yang sedang diam, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Arman menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari satu hal penting. Apa yang ia mulai tidak bisa dihentikan. Seperti api yang sudah terlanjur menyala, ia akan terus membesar sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Dan jika tidak diberi, ia akan mengambil sendiri. Di kejauhan, suara mesin kembali berjalan. Namun kali ini ritmenya terdengar seperti bisikan yang berulang. Pelan, terus-menerus, menagih. Arman berdiri diam, menatap nyala merah yang menari di hadapannya. Di dalam pikirannya, satu kesimpulan muncul dengan jelas, bukan sebagai dugaan, melainkan kepastian yang dingin. Harga dari kekayaan itu belum lunas, dan malam ini sesuatu telah datang untuk menagih sisanya. Hujan turun tanpa suara, seperti tirai tipis yang menutup dunia luar dari kenyataan di dalam pabrik. Tetesannya jatuh pelan di atap seng, menciptakan irama monoton yang justru mempertebal suasana mencekam. Malam itu terasa panjang, seperti waktu yang sengaja ditarik agar penderitaan bisa berlangsung lebih lama. Arman duduk sendiri di ruangannya. Lampu menyala redup, memantulkan bayangan yang tampak lebih besar dari bentuk aslinya. Meja di depannya penuh berkas, tetapi tidak satu pun menarik perhatiannya. Pikirannya terus kembali pada satu hal, ritual itu. Ia mencoba mengingat dengan lebih jelas, seperti seseorang yang memutar ulang rekaman lama yang sudah mulai rusak. Setiap detail muncul perlahan, meski terasa seperti serpihan kaca yang melukai setiap kali disentuh. Pria tua itu pernah mengatakan sesuatu yang saat itu ia abaikan. Yang diambil tidak selalu yang terakhir. Ucap suara itu dalam ingatannya, berat dan dalam seperti gema di ruang kosong. Dulu, Arman tidak peduli. Baginya, satu pengorbanan sudah cukup. Ia menganggap semuanya selesai setelah malam itu. Namun sekarang, kalimat itu kembali, seperti pisau yang perlahan diputar di luka lama. Ia berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser kasar. Nafasnya memburu, pikirannya berlari ke satu arah yang tidak ingin ia akui. Tidak mungkin, gumamnya. Namun logika tidak lagi bisa menenangkan. Semua kejadian akhir-akhir ini seperti potongan bukti yang mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Ada sesuatu yang terlewat, seperti perjanjian yang belum lengkap, seperti utang yang belum lunas. Arman berjalan cepat keluar dari kantor. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu masih menyala. Setiap langkahnya bergema, seperti suara yang mengikuti dari belakang. Ia tidak menoleh, ia tidak berani. Tujuannya jelas, ruang arsip lama di bagian belakang pabrik. Tempat itu jarang digunakan, penuh debu dan hampir dilupakan. Namun di sanalah ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ingin lihat lagi. Pintu kayu itu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Bau lembab langsung menyambut, seperti udara yang terperangkap bertahun-tahun tanpa keluar. Rak-rak tinggi dipenuhi map usang, tersusun tidak rapi, seperti ingatan yang ditinggalkan begitu saja. Arman melangkah masuk, tangannya sedikit gemetar. Ia menyusuri deretan berkas, mencari sesuatu yang hanya ia tahu letaknya. Setelah beberapa saat, ia berhenti. Sebuah kotak, kecil, tertutup rapat. Ia menatapnya lama, seperti seseorang yang berdiri di depan jurang, sadar bahwa satu langkah lagi akan mengubah segalanya. Namun akhirnya ia membuka kotak itu,
Di dalamnya ada kain gelap yang terlipat rapi, dan di dalam lipatan itu sebuah benda kecil. Mainan, tuah, kusam. Namun cukup untuk membuat jantungnya berhenti sejenak. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh kembali. Kenangan langsung menyerbu, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu bukan hanya tentang api, bukan hanya tentang ritual. Ada sesuatu yang ia serahkan dengan sadar. Dan sesuatu itu belum selesai. Tiba-tiba suara terdengar dari belakang. Pelan, lembut, namun menusuk seperti jarum. Ayah. Arman membeku. Tubuhnya kaku seperti patung yang kehilangan nyawa. Ia tidak langsung menoleh. Nafasnya tertahan, jantungnya berdetak tidak beraturan. Suara itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Ayah, kenapa berhenti? Air dingin seperti mengalir di sepanjang tulang punggungnya. Perlahan ia memutar kepala. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan tetap kosong. Namun saat ia menunduk, sesuatu berubah. Bayangan di lantai tidak lagi hanya miliknya. Ada bayangan lain, kecil, berdiri tepat di sampingnya. Arman mundur cepat, kotak itu hampir jatuh dari tangannya. Nafasnya memburu, pikirannya kacau seperti kaca yang pecah menjadi ribuan serpihan. Tidak nyata ini, bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Namun suara itu tidak hilang, justru semakin dekat. Ayah, aku masih di sini. Lampu tiba-tiba berkelip, sekali, dua kali, lalu padam sejenak. Dalam kegelapan singkat itu, Arman merasakan sesuatu. Sentuhan, dingin, kecil, menyentuh tangannya. Saat lampu menyala kembali, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun benda kecil di tangannya berubah. Permukaannya yang kusam kini tampak basah, seperti baru saja diambil dari tempat yang tidak seharusnya. Arman menjatuhkannya, langkahnya mundur tanpa arah, hingga punggungnya membentur rak. Nafasnya terenah, matanya membesar, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Semua ini bukan tentang pabrik, bukan tentang kekayaan, bukan tentang keberuntungan. Ini tentang janji. Janji yang ia buat dengan sesuatu yang tidak pernah ia benar-benar mengerti. Dan sekarang, sesuatu itu datang kembali. Bukan untuk mengingatkan, tetapi untuk menagih. Dari jauhan, suara tungku terdengar lebih keras. Tidak lagi seperti mesin, melainkan seperti raungan yang hidup. Seolah mengetahui bahwa apa yang hilang, akhirnya mulai ditemukan kembali. Arman berdiri gemetar di tengah ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati. Tumbal itu belum selesai. Angin malam berhembus lebih keras, menyusup melalui celah-celah bangunan seperti napas panjang yang membawa kabar buruk. Hujan masih turun, tetapi kini disertai suara gemuruh jauh di langit, seakan sesuatu sedang bergerak di atas sana. Pabrik berdiri dalam gelap yang lebih pekat, seperti tubuh besar tanpa jiwa yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Arman berjalan keluar dari ruang arsip dengan langkah tidak stabil. Tangannya masih gemetar. Pikirannya dipenuhi suara yang terus berulang, seperti gema yang terperangkap dalam ruang sempit. Setiap sudut terasa berbeda, bukan karena bentuknya berubah, tetapi karena perasaannya sendiri yang tidak lagi sama. Tempat yang dulu ia kuasai kini terasa asing, seperti rumah yang diam-diam menolak pemiliknya. Lorong menuju area produksi tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan yang bergerak lambat di dinding, menyerupai sosok yang berjalan sejajar tanpa suara. Arman mempercepat langkah, berusaha mengabaikan semuanya, tetapi semakin ia menolak, semakin jelas hal-hal itu muncul. Sampai akhirnya, ia berhenti. Di ujung lorong, pintu menuju ruang tungku utama terbuka. Padahal ia ingat jelas, pintu itu selalu terkunci saat malam. Daun pintu bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi berderit yang panjang, seperti panggilan yang tidak sabar. Dari celahnya, cahaya merah menyelinap keluar, memanjang di lantai seperti lidah api yang merayap mencari sesuatu. Arman menatapnya diam.
Perasaan di dadanya bercampur seperti air yang dituangkan ke dalam minyak. Tidak menyatu, tetapi saling mendorong. Ada rasa takut yang menahan, tetapi ada pula dorongan yang memaksa maju. Seperti seseorang yang berdiri di depan jurang, tahu bahaya menunggu, namun tetap melangkah karena tidak ada jalan kembali. Ia mendekat. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang lebih dalam, bukan sekedar secara fisik, tetapi juga batin. Udara berubah hangat, lalu panas, lalu menyesakan. Nafasnya terasa berat, seperti menghirup sesuatu yang terlalu padat untuk paru-paru. Saat ia melewati ambang pintu, suara langsung menyambut. Bukan lagi bisikan, bukan lagi samar, melainkan suara yang hidup, banyak, bertumpuk, seperti ratusan orang berbicara bersamaan dalam nada yang berbeda. Arman berhenti di tengah ruangan, matanya menyapu sekeliling. Tungku utama berdiri di depan, menyala lebih besar dari sebelumnya. Api di dalamnya berputar cepat, membentuk pusaran yang dalam, seperti lubang tanpa dasar. Lantai di sekitarnya tampak berbeda. Noda gelap yang dulu kecil kini melebar, menyebar seperti akar yang menjalar tanpa henti. Polanya tidak lagi acak, melainkan membentuk lingkaran yang mengarah tepat ke tungku. Seperti simbol yang tidak sengaja tercipta, namun menyimpan arti yang mengerikan. Arman mendekat lebih dekat. Suara-suara itu berubah. Tidak lagi tumpang tindih, mulai jelas, satu persatu. Ayah, kenapa? Dingin. Kata-kata itu datang seperti gelombang, menghantam tanpa jeda. Arman menutup telinga, tetapi tidak ada gunanya. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Seperti sesuatu yang sudah lama bersembunyi, kini menemukan jalan keluar. Berhenti, ucapnya, suaranya pecah. Namun suara itu justru semakin kuat, seperti pintu yang terbuka lebar dan tidak bisa ditutup kembali. Tiba-tiba, api di dalam tungku melonjak tinggi. Cahaya merah menyebar cepat, memenuhi ruangan hingga hampir menyilaukan. Dalam kilatan itu, Arman melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bukan satu sosok, melainkan banyak. Bentuk-bentuk samar berdiri di dalam pusaran api. Mereka tidak jelas, tetapi cukup terlihat untuk dikenali sebagai sesuatu yang pernah hidup. Wajah-wajah muncul dan tenggelam, seperti bayangan di permukaan air yang terus bergerak. Dan di antara semua itu, ada satu yang paling dekat, paling jelas. Sosok kecil, diam, menatap langsung ke arahnya. Arman mundur satu langkah, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat pada lantai. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak seperti ingin pecah. Ini salah, bisiknya. Namun suara itu terdengar kosong, seperti pengakuan yang terlambat. Sosok kecil itu mengangkat tangan. Pelan, gerakannya tidak terburu, tetapi penuh kepastian. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Kemudian suara itu kembali. Kali ini hanya satu, jelas, dekat. Ayah, sekarang giliranmu. Arman membeku. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Suara mesin, hujan, angin, semuanya lenyap, menyisahkan hanya kalimat itu yang menggema tanpa henti. Tiba-tiba, lantai di bawahnya bergetar. Retakan kecil muncul, menyebar seperti garis halus yang terus memanjang. Dari celah itu, cahaya merah keluar, berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Arman menatap ke bawah, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih besar dari semua ketakutan sebelumnya. Ini bukan sekedar tempat, bukan sekedar pabrik, melainkan pintu. Pintu yang telah ia buka sendiri, pintu yang menghubungkan dua dunia. Dan sekarang, sesuatu dari sisi lain mulai keluar. Api di tungku berputar semakin cepat, suaranya berubah menjadi raungan yang dalam. Udara bergetar, dinding berdenyut, dan seluruh ruangan terasa seperti hidup. Arman berdiri di tengah semua itu, tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Ia ingin lari, ingin menutup semuanya, ingin kembali ke sebelum semua ini terjadi. Namun semuanya sudah terlambat, seperti pintu yang terlanjur terbuka lebar, tidak ada cara untuk menutupnya kembali, tanpa membayar harga yang lebih besar. Dan di dalam cahaya merah yang semakin terang, sosok-sosok itu mulai bergerak maju. Pelan, pasti, menuju dirinya. Malam itu, Arman akhirnya mengerti.
Ia tidak hanya membuat perjanjian, ia telah membuka jalan, dan jalan itu kini menuntut korban berikutnya. Udara di dalam ruang tungku terasa seperti terhisap perlahan, menyisakan napas pendek yang berat di dada. Panas tidak lagi sekadar suhu, melainkan tekanan yang menekan dari segala arah, seperti berada di dasar laut tanpa air. Arman berdiri terpaku, dikelilingi cahaya merah yang berdenyut, menyerupai jantung raksasa yang berdetak tidak wajar. Sosok-sosok di dalam api semakin jelas, tidak lagi hanya bayangan kabur. Bentuk mereka mulai utuh, meski tetap terdistorsi oleh panas. Wajah-wajah itu muncul satu persatu, seperti potongan kenangan yang dipaksa hidup kembali. Mata kosong, kulit pucat, mulut terbuka tanpa suara. Mereka tidak berteriak, tetapi keheningan mereka justru terasa lebih menyiksa. Arman mencoba melangkah mundur, namun kakinya seperti terjebak. Lantai di bawahnya terasa lunak, seolah berubah menjadi sesuatu yang menahan. Ia menunduk. Retakan yang tadi kecil kini melebar. Dari celah itu cahaya merah menyembur pelan, seperti darah yang merembes dari luka yang tidak bisa ditutup. Permukaannya bergerak halus, seperti bernapas. Ia mengangkat kaki dengan susah payah, tetapi setiap langkah terasa seperti menarik beban yang tidak terlihat. Seperti seseorang yang berjalan di lumpur, semakin berusaha keluar, semakin dalam tenggelam. "Ini harus berhenti," ucapnya. Suaranya parau, namun kata-kata itu terdengar lemah, seperti daun kering yang jatuh tanpa arah. Di depannya, pusaran api berubah. Gerakannya melambat, lalu terbuka. Seperti tirai yang disibakkan memperlihatkan sesuatu di baliknya. Sosok kecil itu melangkah keluar. Tidak terbakar, tidak hancur. Ia berdiri di atas permukaan logam cair seolah itu tanah biasa. Tubuhnya tampak utuh, tetapi ada sesuatu yang tidak benar. Gerakannya terlalu tenang, terlalu sunyi, seperti boneka yang digerakkan tanpa emosi. Arman menatap tanpa berkedip. Waktu seakan berhenti. Setiap detik terasa panjang, seperti ditarik hingga hampir putus. Sosok itu mendekat. Langkahnya pelan, teratur, seperti seseorang yang sudah tahu bahwa tujuannya tidak akan lari. "Ayah," suaranya terdengar lagi. Kali ini bukan dari dalam kepala, melainkan nyata. Di depan, Arman mundur lagi, tetapi punggungnya sudah mencapai batas. Tidak ada lagi ruang untuk bergerak, seperti tikus yang terjebak di sudut hanya menunggu apa yang akan datang. "Ini harus berhenti," ucapnya terbata, mencoba membela diri. Namun kalimat itu terasa kosong, seperti alasan yang tidak lagi berarti apa-apa. Sosok kecil itu berhenti beberapa langkah di depannya. Kepalanya sedikit miring, seperti mencoba memahami sesuatu yang sudah jelas. "Semua orang selalu bilang begitu," jawabnya pelan. Nada suaranya datar, tanpa emosi, tetapi justru terasa lebih dingin dari es. Arman menggeleng cepat, napasnya tidak teratur. Pikirannya berputar, mencari jalan keluar yang tidak ada. "Aku lakukan ini untuk kita, untuk masa depan," katanya lagi, semakin putus asa. Namun sosok itu hanya diam, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah tungku. Arman mengikuti arah itu. Api kembali bergerak, lebih cepat, lebih liar. Dari dalamnya sosok-sosok lain mulai keluar. Mereka tidak berjalan, tetapi seperti meluncur, mendekat tanpa suara. Jumlahnya banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Ruangan terasa menyempit, udara semakin berat, seperti dunia di sekitarnya perlahan menutup. "Kami sudah memberi," suara itu kembali. Kini tidak hanya satu, tetapi banyak, bergabung menjadi satu gema yang dalam. "Sekarang kau membayar." Arman menutup telinga, tetapi suara itu tetap masuk. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada sudut yang aman. Semua arah terasa sama. Ia teringat sesuatu. Kata-kata pria itu. Setiap bayangan akan menagih saat waktunya tiba. Dulu ia menganggap itu sekadar peringatan kosong. Sekarang kalimat itu terasa seperti hukuman yang tertulis jelas.
Arman jatuh berlutut, tubuhnya tidak lagi mampu berdiri, seperti bangunan yang akhirnya runtuh setelah lama retak. Tangannya gemetar, napasnya tersengal-sengal. "Apa yang kalian mau?" bisiknya, hampir menyerah. Sosok kecil itu melangkah lebih dekat. Kini hanya berjarak beberapa langkah. Matanya kosong, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Bukan amarah, bukan kebencian, melainkan kehampaan. "Yang kau janjikan," jawabnya singkat. Arman menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Bukan sekadar satu pengorbanan, bukan sekadar satu nyawa, melainkan dirinya sendiri. Seluruhnya, seperti utang yang tidak bisa dibayar dengan sebagian, harus lunas, tanpa sisa. Tiba-tiba lantai di bawahnya retak lebih besar. Cahaya merah menyembur kuat, membungkus kakinya seperti tangan yang muncul dari bawah. Panasnya tidak terasa membakar, tetapi justru menarik, seperti arus yang menyeret ke dalam. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak patuh. Tangannya meraih apa saja di sekitarnya, tetapi tidak ada yang bisa digenggam. Semua terasa jauh, seperti dunia yang perlahan menjauh darinya. Sosok-sosok itu kini sudah sangat dekat, mengelilingi, tanpa suara, tanpa tergesa, seperti lingkaran yang menutup perlahan. Sosok kecil itu berdiri tepat di depannya. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Namun senyum itu tidak membawa kehangatan, melainkan akhir. "Sekarang selesai," ucapnya pelan. Cahaya merah tiba-tiba menyala terang, segalanya tenggelam dalam warna itu. Suara, bentuk, ruang, semuanya larut menjadi satu. Dan di tengah semua itu, Arman merasakan satu hal terakhir. Bukan panas, bukan sakit, tetapi tarikan kuat menuju sesuatu yang tidak memiliki dasar. Seperti jatuh ke dalam lubang tanpa akhir, tanpa pegangan, tanpa harapan. Malam itu, bayaran terakhir akhirnya diambil, dan pintu yang pernah ia buka kini menutup, membawa dirinya ke sisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar datang pelan, seperti cahaya yang ragu menyentuh tempat yang terlalu lama dikuasai gelap. Kabut tipis menyelimuti area pabrik, membuat bangunan itu tampak samar, seperti bayangan yang belum sepenuhnya nyata. Hujan sudah berhenti, tetapi tanah masih basah, meninggalkan bau lembab yang menempel di udara. Pintu gerbang terbuka seperti biasa. Para pekerja mulai berdatangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak ada yang melihat bagaimana semuanya berakhir. Namun sesuatu terasa berbeda. Seperti ruangan yang pernah dipenuhi teriakan, lalu tiba-tiba sunyi, tetapi jejaknya masih tertinggal di dinding. Seorang satpam berdiri di pos, menggosok tangannya pelan. Matanya tampak lelah, seperti seseorang yang tidak benar-benar tidur. Ia menatap ke arah gedung utama, lalu menghela napas pendek. "Tadi malam, kamu dengar?" tanya salah satu pekerja yang baru datang. Satpam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. "Kayak suara mesin, tapi bukan mesin," lanjut pria itu, suaranya diturunkan. Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada yang ingin membahas lebih jauh. Ketakutan seringkali tidak butuh bukti jelas, cukup rasa yang tidak bisa dijelaskan. Aktivitas berjalan seperti biasa. Mesin dinyalakan, tungku dipanaskan, logam mulai dilebur. Semua terlihat normal, terlalu normal. Seperti panggung yang kembali rapi setelah pertunjukan mengerikan selesai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam ruang tungku utama, ada sesuatu yang berubah. Api menyala stabil, tidak lagi liar seperti malam sebelumnya. Warnanya tetap merah terang, tetapi kini terasa lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu di balik permukaannya. Seorang operator baru ditugaskan di sana. Ia belum lama bekerja, belum mengenal cerita-cerita aneh yang beredar. Baginya ini hanya pekerjaan biasa, mengawasi suhu, memastikan aliran tetap stabil, mencatat setiap perubahan.
Ia berdiri di dekat panel kontrol, matanya sesekali melirik ke arah Tungku. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara gemuruh pelan, panas yang konstan, serta cahaya yang memantul di dinding. Namun setelah beberapa saat, ia mulai merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia menoleh ke sekeliling. Kosong, tidak ada siapapun di dekatnya. Ia menggeleng pelan, mencoba fokus kembali pada pekerjaannya. Tetapi perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat, seperti bayangan yang semakin dekat meski tidak terlihat. Akhirnya ia menatap langsung ke dalam Tungku. Logam cair berputar perlahan, membentuk pola yang tidak biasa. Gerakannya terlalu teratur, seperti mengikuti irama tertentu, seperti sesuatu yang hidup, bukan sekedar cairan panas. Ia menyipitkan mata, dan saat itulah ia melihatnya. Pantulan, bukan miliknya. Sosok berdiri di dalam api, tegak, diam, seperti seseorang yang sedang mengawasi dari balik kaca. Operator itu mundur satu langkah, nafasnya tertahan. Ia mengedip, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun sosok itu tidak hilang, justru semakin jelas. Wajahnya tampak tenang, tidak menunjukkan rasa sakit, tidak menunjukkan emosi, hanya tatapan kosong yang lurus ke depan. Seperti seseorang yang sudah menerima sesuatu, tetapi belum selesai. Pria itu mundur lagi, tangannya mulai gemetar. Ia ingin memanggil orang lain, tetapi suaranya tidak keluar, seperti tenggorokan yang terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam Tungku, sosok itu bergerak, perlahan, mengangkat tangan, menyentuh permukaan dari dalam. Dan saat itulah, operator itu menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wajah itu bukan orang asing, itu Arman. Namun bukan Arman yang ia kenal dari foto atau cerita, melainkan sesuatu yang menyerupainya, tetapi kosong, seperti cangkang yang diisi oleh hal lain. Tiba-tiba suara muncul, pelan, dalam, seperti berasal dari dasar yang sangat jauh. Kerja, harus jalan. Operator itu terhuyang mundur, jantungnya berdetak cepat, pikirannya kacau seperti kaca yang retak. Ia menoleh ke arah panel. Semua indikator berjalan normal, tidak ada kesalahan, tidak ada gangguan. Namun saat ia kembali melihat ke Tungku, sosok itu masih ada, diam, menatap, dan kemudian tersenyum. Senyum tipis, tidak lebar, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat darah terasa dingin. Di luar ruangan, suara mesin terus bekerja, ritmenya stabil, seperti detak yang tidak pernah berhenti. Para pekerja menjalankan tugas mereka tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pabrik itu tetap hidup, produksi berjalan, uang akan terus mengalir. Namun tidak ada yang tahu bahwa sesuatu kini mengendalikan dari dalam, seperti api yang tidak pernah padam, meski semua terlihat tenang di permukaan. Dan di balik cahaya merah yang terus menyala, sosok itu tetap berdiri, mengawasi, menunggu, karena cerita ini belum benar-benar berakhir. Malam kembali turun. Kali ini tanpa hujan, tanpa angin, tanpa suara apapun dari luar. Langit menggantung gelap seperti kain tebal yang menutup dunia. Pabrik tetap berdiri, kokoh dan diam. Tetapi di dalamnya kehidupan terus bergerak. Seperti tubuh yang masih berjalan meski jiwanya telah berubah. Lampu-lampu menyala stabil. Mesin bekerja tanpa henti. Tungku utama kembali memancarkan cahaya merah yang konstan, seperti mata yang tidak pernah terpejam. Segalanya tampak teratur, rapi, bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, ketenangan itu terasa salah. Seperti senyum yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Di ruang pengawasan, beberapa pekerja duduk memantau layar. Tidak ada yang berbicara banyak. Mereka hanya sesekali saling melirik, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka, pria paruh baya yang sudah lama bekerja di sana, akhirnya berdiri. Ia berjalan perlahan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke area Tungku. Dari sana, ia bisa melihat seluruh ruangan. Cahaya merah menyelimuti semuanya, dan di tengahnya, Tungku itu berdiri seperti pusat dari segala hal. Ia menatap lebih lama dari biasanya.
ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bukan gerakan, bukan suara, melainkan rasa. Seperti ada tarikan halus yang memanggil tanpa kata. Tanpa sadar, ia melangkah keluar dari ruangan itu. Kakinya bergerak sendiri, seperti mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Lorong yang ia lewati terasa sunyi, terlalu sunyi, seperti dunia yang sengaja menahan nafas. Setiap langkahnya menggema, pelan, teratur, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Saat ia mendekati ruang tungku, pintu itu kembali terbuka. Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang mendorong, namun daun pintu itu bergerak perlahan, memberi jalan seperti undangan. Pria itu berhenti sejenak. Naluri di dalam dirinya berteriak untuk mundur. Namun dorongan lain lebih dalam, lebih kuat, memaksanya maju. Seperti ikan yang berenang mendekati umpan, meski ada sesuatu yang terasa tidak benar. Ia masuk. Udara panas langsung menyelimuti, tetapi kali ini tidak terasa menyakitkan. Justru ada kehangatan aneh, seperti pelukan yang tidak diinginkan, tetapi sulit ditolak. Tungku menyala terang, lebih terang dari biasanya. Cahayanya memantul di lantai, membentuk pola yang menyerupai lingkaran besar. Garis-garis noda gelap yang dulu tersebar kini terlihat jelas, menyatu seperti gambar yang akhirnya lengkap. Pria itu melangkah mendekat, matanya terpaku pada api. Logam cair di dalamnya bergerak perlahan, tetapi ada ritme yang terasa seperti nafas. Masuk, keluar, masuk, keluar, seperti sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia berdiri tepat di depan tungku, dan kemudian ia melihat sosok itu masih ada, berdiri di dalam cahaya merah, diam, tidak bergerak. Namun kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan lain mulai muncul. 1, 2, 3, semakin banyak. Mereka berdiri tanpa suara, membentuk barisan yang panjang. Wajah-wajah itu berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Pria itu mundur satu langkah, nafasnya mulai tidak teratur. "Apa ini?" bisiknya. Sosok di depan yang menyerupai Arman perlahan mengangkat kepala. Matanya terbuka, gelap, dalam, seperti lubang tanpa dasar. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum manusia, melainkan sesuatu yang meniru. "Sudah jalan," suaranya terdengar, berat dan dalam. Pria itu membeku. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga di dalam pikirannya, seperti gema yang tidak bisa dihentikan. Semua akan ikut, lanjutnya. Api tiba-tiba berdenyut lebih kuat, cahaya merah menyebar memenuhi ruangan dengan intensitas yang hampir menyilaukan. Bayangan di dinding bergerak liar, seperti hidup. Pria itu mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu dari bawah. Ia menunduk, lantai di bawahnya kembali retak. Cahaya merah keluar dari celah, membungkus sepatunya, lalu naik perlahan seperti tangan yang tidak terlihat. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin bergerak, semakin kuat tarikan itu. Di depan, sosok-sosok di dalam tungku mulai melangkah maju. Tidak terburu, tidak tergesa, seperti tahu bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri. "Jangan!" teriak pria itu. Suaranya pecah. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara mesin di kejauhan yang terus berjalan, seperti detak yang tidak peduli pada apapun. Cahaya merah semakin terang, semakin dekat, semakin menelan segalanya. Dan dalam sekejap, semuanya kembali tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, pabrik tetap beroperasi. Pekerja datang, mesin dinyalakan, produksi berjalan. Tidak ada yang menyadari bahwa satu orang hilang, atau mungkin mereka tidak ingin tahu. Karena jauh di dalam tungku, barisan itu kini bertambah satu lagi. Dan sosok di depan tetap berdiri, mengawasi, menunggu, seperti penjaga dari sesuatu yang tidak pernah puas. Pabrik itu tidak akan berhenti, tidak akan mati, karena ia tidak lagi sekedar tempat, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang terus tumbuh, dengan setiap jiwa yang masuk dan tidak pernah keluar.
Dan di balik semua itu, satu kebenaran perlahan mengendap. Ini bukan akhir, melainkan awal dari lingkaran yang tidak akan pernah putus.